Ini aromanya udah mengundang selera banget sahabatku. Ini baliknya mesti kayak gini, lihat sahabatku, kepala ikan manyungnya. Wih, mantep banget. Aroma asapnya nih, bener-bener membuat lapar ini. Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya mau memasak mangut kepala ikan manyung. Jadi banyak banget yang pernah request ya. Siapa yang pernah request? Ayo komen ya. Lihat, ini kepala ikan manyungnya gede-gede banget. Dan ini sudah mateng karena sudah diasapin selama 4 jam. Nanti akan saya kasih lihat videonya ya. Waktu pengasapannya tuh begitu heboh sahabatku. Yuk kita lihat apa saja bumbu-bumbunya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak mangut kepala ikan manyung. Ini adalah kepala ikan manyung yang sudah diasapin sebanyak 3 buah, beratnya kurang lebih 7 kg. 150 gram bawang merah, 75 gram bawang putih, 150 gram cabai merah besar, 50 gram cabai rawit merah, 3 sendok makan bubuk cabai rawit, 5 batang serai, 50 gram lengkuas, 20 gram kunyit, 20 gram jahe, 8 butir kemiri sangrai, 3 buah kembang lawang, 5 cm kulit kayu manis, setengah butir biji pala, 1 lembar daun kunyit, 5 lembar daun jeruk, 7 lembar daun salam, 3 sendok makan bubuk ketumbar, 50 gram gula merah, 30 gram asam jawa, 1 sendok makan lada bubuk, 2 sendok makan garam, 3 sendok makan kaldu ayam bubuk, dan santan sebanyak 2 liter dari 2 butir kelapa. Mari kita mulai memasaknya. Sahabatku, saya beli kepala ikan manyung ini masih dalam kondisi yang mentah. Ini sudah saya asepin selama 4 jam. Yuk kita lihat proses pengasapannya. Sahabatku, sebelum dimasak, kepala ikan ini akan kita asepin dulu selama 4 jam. Kita mau nyalain apinya dulu ya. Dia terguling. Nah, kalau ini kepala ikan gabus laut. Kalau ini baru kepala manyung. Ini potongan badan dari gabus lautnya. Asap sahabatku. Akhirnya kita pakai masker sahabatku, biar nggak asap. Ini memasak yang penuh perjuangan sahabatku. Jadi kita mesti pakai masker, matanya perih banget.
gosong tanganku ini beneran loh nih, tuh lihat. Sampai matang jarinya nih, kepegang batu, kepegang bara api. Jatuh. Nah, ini kita balik sahabatku ikannya. Tuh. Mulai tampak gosong-gosong dikit. Tuh. Panas. Lihat nggak, dia lagi mendidih banget nih tuh. Sedangkan saya pakai jurus Shaolin gini. Kita balik lagi ikannya. Wow, udah matang banget. Ini sudah 2 jam lebih nih sahabatku. Nah, ini sudah hampir 4 jam, sudah 3 jam lebih nih sahabatku. Sudah matang banget, lihat. Wow, ini sudah aroma asapnya dan juga udah cakep banget. Udah matang ini. Kita angkat. Diangkat, dicuci, baru dimasak. Panasnya. Seperti ini sahabatku. Nah, sekarang kita mau mencuci kepala ikan manyung ini dan mengikatnya supaya tidak copot. Gini aja deh. Jadi ini cukup disiram-siram aja ya, untuk menghilangkan debu-debu atau abu yang mungkin nempel di sini. Jadi disiram-siram gini aja. Seru kan sahabatku tadi melihat proses pengasapannya. Jadi ini harus diasapin ya. Jadi kalau masak mangut manyung, syarat utamanya adalah kepala ikan manyungnya ini harus diasapin dulu. Nah, kalau ini sebetulnya bukan kepala ikan manyung ini. Ini kepala ikan gabus laut namanya. Kalau bahasa keknya bilang ikan hoile. Tuh nih. Gede banget nih sahabatku, lihat. Tuh. Halo sahabatku, hahaha. Nah, ini juga bagian badan dari ikan gabus laut ini. Jadi ini saya kalau kepala ikan gabusnya saya dikasih sama saudara saya sahabatku. Dia cuma ngasih kepala sama sepotong daging itu doang sih. Nah, ini sudah bersih. Sekarang kepala ikan manyung ini akan kita ikat dengan benang kasur. Jadi boleh juga diikat dengan tali rami atau tali dari batang serai gitu boleh ya. Cuman saya nggak punya sahabatku. Saya ikat aja pakai benang kasur. Jadi benang kasurnya ini sebelumnya sudah saya steril, sudah saya rebus untuk menghilangkan untuk menghilangkan barangkali ada kimia-kimia gitu ya. Nah, kenapa mesti diikat? Supaya pada waktu kita memasaknya dia tidak copot. Soalnya kalau untuk dijual lagi, kalau copot-copot kan susah nyari jodohnya. Nah, diikat gini aja. Tuh, ini satu lagi nih, ini gede. Ini kepala ikan gabus laut. Diikat. Kita ikat sampai selesai ya sahabatku. Nah, sudah selesai nih sahabatku. Oh iya, saya pernah beli mangut kepala ikan manyung ini di daerah Cipete. Satu hal yang bikin saya tidak balik lagi ke restoran itu, tahu nggak kenapa? Ini kepala ikan ini kan udah matang ya, dengan lauk-lauk lain dipajang di meja lah kayak prasmanan gitu. Dan itu lalat pikatnya banyak banget sahabatku. Jadi saya tidak jadi makan sebenarnya. Jadi buat saya paling anti masuk ke restoran yang banyak lalat. Mohon maaf lahir dan batin, saya nggak bisa makan itu ya. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya saya harus mendapatkan kepala ikan manyung yang besar-besar ini dan masaknya untuk sahabatku, supaya sahabatku bisa memasaknya di rumah. Dan buat yang punya restoran, tolong dong jaga kebersihan, jangan banyak lalat gitu. Oh ya, saya kasih tahu mbaknya waktu itu, mbak, lalatnya banyak banget. Kata mbaknya, iya sudah dibasmi tapi lalatnya nggak mau hilang-hilang. Gimana basmi lalat? Cukup dikasih lem aja ya kan.
Sekarang kita masak yuk. Kita mau mempersiapkan bumbunya. Ini cabenya sebagian saya potong miring-miring seperti ini, supaya nanti ada yang dipotong-potong gitu ceritanya ya. Nggak usah banyak-banyak, 3 buah aja untuk mempercantik masakannya. Nah, selebihnya ini nanti akan saya haluskan. Ini cabenya udah beberapa hari, sebagian sudah mulai menghitam ujungnya. Ini sudah saya cuci sahabatku. Cabai rawitnya juga separuh kita haluskan, separuh lagi dibiarkan utuh. Jadi biar nanti pas dihidangkan ada yang masih utuh-utuh gitu. Nah, supaya tetap pedas, saya tambahkan bubuk cabai rawit. Ini bubuk cabai rawit bikinan saya sahabatku. Pokoknya kita jelasin sedetil-detilnya ya, supaya kalau sahabatku mau masak kan nggak bingung-bingung. Nah, yang ini dibiarkan seperti ini, yang ini akan kita haluskan. Lengkuasnya ini digeprek aja, nggak usah dihaluskan, nggak apa-apa. Serainya juga pakai ini aja sahabatku, pakai tangan sakit, kenceng banget gombrang-gombrangnya, udah kayak mukul itu gendang barongsai. Jahe dipotong-potong. Kemiri juga dipotong 2 seperti ini. Ini nanti akan dihancurkan dengan blender. Dengan chopper. Gula merahnya kita sisir halus. Asam jawanya mau kita peras. Ini asam jawanya bagus banget nih sahabatku. Saya beli dari Bangka nih, dari Ciajan ini. Jadi dia tanpa biji. Sekarang kita mau menghaluskan bumbunya. Ini karena saya pakai chopper Mito CH100, jadi bawang merah, bawang putih ini nggak perlu dipotong-potong sahabatku. Ini langsung bisa halus. Tuh, ini juga nggak usah dihalusin keprek-keprek dulu, langsung aja. Cabai juga. Tuh. Ini keren banget sahabatku, Mito CH100 ini. Jadi bisa halus walaupun tanpa air atau tanpa minyak. Jadi kalau kita giling nggak kepengen banyak minyak, pakai ini aja. Sekarang kita mau memasaknya. Ini masukkan minyak goreng sekitar 150 ml. Masukkan lengkuas, serai, biji pala, kulit kayu manis, daun kunyit, daun salam, daun jeruk. Nah, dicemplungin aja semuanya. Kita tumis bumbu ini sampai harum.
Ini masaknya masih pakai wajan aluminium sahabatku. Saya kepengen banget punya wajan stainless yang gede banget. Jadi bagi sahabatku yang kepengen sponsorin wajan stainless yang besar, saya tunggu ya. Kita masukkan cabai yang sudah dipotong-potong. Nah, ini supaya tambah pedesnya mantep, saya masukin bubuk cabai. Ini bubuk cabai rawit nih. Langsung bersin-bersin sahabatku. Masukkan ketumbar bubuk dan lada bubuk. Nah, ini bumbunya udah matang banget. Lihat wajahnya sudah mengkerak gitu ya, sudah nempel di bawah. Sekarang kita memasukkan santan. Jadi santannya ini saya tidak habiskan semuanya. Saya pakai yang encer, bagian bawah kan encer nih, separuh dulu. Nah, ini saya tambahin lagi dengan air sebanyak 1,5 liter. Sekarang kita mau memasukkan kepala ikannya. Lihat sahabatku, gede banget. Wih, tuh mantep banget ini. Ini kalau wajan kecil nggak muat nih. Ini kuahnya harus langsung diaduk-aduk gini sahabatku, supaya santannya nggak pecah ya. Sambil dimandi-mandiin aja. Jadi baliknya ini mesti hati-hati karena ikannya memang gede banget. Supaya bagian dasarnya ini nggak gosong. Nah, ini kita masukin garam aja. Juga kaldu ayam bubuknya. Kaldu ayam bubuknya masukin separuh aja dulu. Gula merahnya juga, ini saya masukin separuh dulu. Jadi kalau masak jangan langsung dihabiskan ya takarannya. Kalau masak sayur sambil dicicip-cicip. Ini aromanya udah mengundang selera banget sahabatku. Ini baliknya mesti kayak gini, lihat sahabatku, kepala ikan manyungnya. Wih, mantep banget. Aroma asapnya nih, bener-bener membuat lapar ini. Tuh lihat, baliknya mesti hati-hati nih. Kalau enggak dia bakal nyebur, terus kuahnya nyiprat kemana-mana. Tuh kan. Wih, lihat. Ini sudah menggelora sekali nih. Wih. Nih balikinnya. Tuh, mesti hati-hati dia. Supaya semuanya kerendam. Mau icip-icip dulu sedikit. Air asam jawanya belum masuk sahabatku. Jadi ini rasanya tuh gurih, ada sedikit rasa asam, manis gitu ya. Jadi ada pokoknya susah deh jelasinnya. Ini bener-bener enak. Saya masukin lagi gulanya. Ini jangan banyak-banyak, jangan habisin. Jadi saya pakai kurang lebih 40 gram aja sahabatku. Nah, kaldu ayam bubuknya
pakai sekitar 2,5 sendok makan deh tuh. Jadi biar yang menonjol itu rasa sedikit, ada rasa asam dan manis gitu ya, juga rasa asin tuh. Icip-icip lagi. Pokoknya ini bakal nambah nasi 5 piring. Kita masukkan santan kentalnya. Siapa yang mau ikut bergabung untuk menikmati kepala ikan ini? Ini kalau makan ini mesti rame-rame sahabatku, mesti banyak teman gitu ya. Jadi bakal lebih seru. Kalau sendirian duduk bengong makan kepala ikan yang gede gini, yang ada kita kaget lihat kepalanya. Apalagi lagi banyak utang. Wih, ini tiba-tiba berubah jadi kepalanya yang lagi utang sahabatku. Biar lebih sempurna, saya tambahin garam kira-kira 1 sendok makan lagi. Karena ini tadi habis ditambahin dengan santan kental, supaya nanti nggak terlalu enek gitu ya. Jadi biar dia rasa asam, asin, gurih. Nah itu. Ini mah nyus merkunyus. Ini mah bakal ngabisin nasi 5 piring sahabatku. Lihat kuahnya. Lihat. Mantapnya. Sudah top, mantap, nyus makunyus. Dan ini sudah matang sahabatku. Gede banget nih sahabatku, lihat. 1, 2, 3. Wow. Sekarang kita mau mengambilnya. Wow, ini kepala manyungnya sahabatku. Ini habis makan nih langsung mangut-mangut ini. Wow. Kasih cabai rawit. Lihat. Wow. Kita mau memakannya. Sahabatku, mangut kepala ikan manyungnya sudah matang. Lihat, jadi ini kepala ikan gabus laut, ini baru kepala ikan manyung. Jadi saya makan yang ini dulu, nanti saya akan coba yang ini. Ini saking gedenya, lihat piringnya sebesar ini hanya bisa muat 1 kepala ikan. Ini juga nih piring makan saya ini kan cukup besar. Saya mau lepasin dulu ini benangnya. Saya mau coba kuahnya dulu. Aduh, cakep banget. Kita makan. Jadi yang saya suka dari mangut kepala ikan manyung ini, aroma asapnya ini loh, aroma ikan asapnya ya. Lihat. Jadi kalau kepala ikan manyung kalau nggak diasapin pastinya akan lumayan amis. Karena dia seperti ikan lele gitu ya, lele. Ini lele gede nih. Lihat ini
Ini kenyal-kenyal gimana gitu. Makan. Jadi kalau pakai nasi nih bisa nambah nasi terus nih. Tadi ada tulangnya, jadi saya kerepotan untuk membuang tulangnya. Ini enak banget nih. Terus kalau masak mangut manyung, katanya insangnya ini nggak boleh dibuang. Yang penting udah dicuci bersih banget ya. Nih tuh, insangnya ini enak untuk dimakan. Panasnya. Nih, ini insang ikan nih sahabatku. Tuh, kita makan insang. Ya. Jadi insangnya ini dia nggak keras gitu ya. Dia ya nggak tajam gitu, bisa dimakan. Saya sudah menyiapkan piring untuk menampung itu tulang ikan. Lihat sahabatku, pakai cabai. Jadi ini kalau makan bareng teman datang gitu ya, rame-rame, itu lebih mantep. Pedas, asam, manis, gurih, asin bercampur jadi satu. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah ya. Semoga sahabatku juga suka dengan resep ini. Kalau suka, jangan lupa kasih like. Yang baru join, jangan lupa segera subscribe, nyalakan belnya. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aku mau makan ini. Ini kepala gabus laut. Dia kulitnya lebih tipis, walaupun kepalanya lebih besar.